Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4B yang solih dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mulai belajar lagi ya. Sudah berapa hari? 2 hari ya anak-anak ya. Sabtu Minggu kita tidak belajar ya, tidak berjumpa lewat udara. Namun alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa walaupun lewat udara. Anak-anakku semua, hari ini hari Senin, yaitu tanggal 22 Februari 2021 ya. Kita melanjutkan pembelajaran tematik ya. Kalian siapkan buku tematikanya ya, buku tematik 4G ya, tema 4G ya. Kalian persiapkan ya buku tematik 4B. Jadi kita sudah pindah ke buku baru ya anak-anak ya. Ya, di situ tema 4G itu adalah indahnya keragaman di negeriku ya. Namun sebelum kita mulai belajar ya, kalian pertama siapkan alat-alatnya ya. Dan kedua ya harus sudah siap, terus sudah mandi, sudah sarapan dah. Nah, kamu buka itu bukunya ya. Dan juga tidak lupa kalian harus berdoa kepada Tuhan ya, menurut keyakinan kalian masing-masing. Nah, itu penting agar kita selalu dalam lindungannya. Dan juga Bu Guru mengingatkan kamu ya, supaya selalu mematuhi protokol kesehatan ya, menggunakan masker, sering cuci tangan ya dengan menggunakan air mengalir dan juga sabun, serta ya kalau kalian keluar atau main dengan temennya harus ambil jarak ya, jangan dengket-dengket, jangan gandeng-gandengan dan sebagainya. Dan kalau tidak terlalu penting, kalian ya tidak usah keluar dari rumah. Dan juga ikutin nasihat-nasihat orang tua, nasihat mama, nasihat papa, kakak ya, atau eyang yang ada di rumah ya. Itu harus kamu patuhi agar kalian semuanya dapat hidup sehat ya, tumbuh dengan baik, menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh atau anak yang soleha. Baik anak-anak, kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan saja ya. Hari ini kalian buka buku ya, halaman berapa Nan? Halaman 3 ya. Buku tematik tema 4G ya, yaitu indahnya keragaman di negeri kita ya. Subtema 1 ya, hari ini kita belajar pembelajaran 1, 2 dan 3 ya. Di sini Bu Guru ringkaskan. Kalian baca lagi di bukunya masing-masing ya. Bu Guru hanya meringkaskan saja. Jadi untuk membaca yang lebih teliti, kalian buka bukunya masing-masing. Harus banyak belajar, harus banyak membaca ya, agar mendapat pengetahuan yang lebih banyak. Baik ya, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, pembelajaran 1, 2 dan 3. Kita mulai ya anak-anak ya. Nah, pada subtema 1, pembelajaran 1 ya, pembelajaran 1 subtema 1 yaitu tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Ini sudah sering kita bahas ya anak-anak ya. Agama, suku bangsa ya. Nah, sekarang di subtema 1 kita ngulang lagi. Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Oke ya. Ayo berpendapat. Nah, ini
Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Selain itu, suku di Indonesia juga sangat beragam ya. Suku bangsa Indonesia itu kurang lebih ada 1.331 suku. Ya. Ini contohnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, menulis informasi baru berdasarkan teks ya. Nah, kamu bisa lihat di halaman 2 dan halaman 3 ya Nana ya. Nah, itu judulnya adalah halaman 3. Menuliskan informasi baru berdasarkan teks ya. Bacalah teks yang berjudul Pulau Tanjung Bunga dan Nan Cantik ya. Pulau Tanjung Bunga Nan Cantik judul dalam bukunya ya. Jadi kamu baca. Nah, Pulau Tanjung Bunga Nan Cantik. Nah, kamu lihat nih gambarnya. Keindahan Taman Nasional Komodo. Baruniang, Rumah Adat Flores. Nah, ada di buku ya. Di sini juga ada nih di layar. Kamu baca ini. Ya. Jadi Kepulauan Flores itu berasal dari bahasa Portugis. Yaitu Cap de Flores yang memiliki arti Tanjung Bunga. Ya. Terdapat pulau Taman Nasional. Terdapat Taman Nasional. Nah, nih. Jadi memiliki arti apa Nana? Tanjung Bunga. Terdapat pula Taman Nasional Komodo ya, bukan pulau. Terdapat pula Taman Nasional Komodo yang menjadi tempat hidup komodo. Nah, kita tahu komodo itu adalah hewan yang langka ya. Ada banyak suku di Kepulauan Flores. Bahasa pengantar setiap suku juga berbeda-beda. Ini contohnya Flores ya. Nah, kamu baca itu anak-anak ya, bacaan Pulau Tanjung Bunga Nan Cantik. Baca yang baik, kamu pahami ya. Jika kamu menemukan kosakata atau kata-kata yang sulit, kamu dapat melihat kamus ya. Lalu kamu catat ya. Seperti itu. Jadi kamu tahu artinya ya, dibaca sendiri ya Nana ya. Nah, kalian juga harus punya ya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu nggak tahu artinya atau ada kata-kata yang sulit ya, itu silakan buka kamus. Oke, lanjut ya. Menulis informasi baru berdasarkan teks. Menulis informasi baru berdasarkan teks. Nah, pokok pikiran adalah pikiran utama atau gagasan utama dalam setiap paragraf. Ya, coba kamu perhatikan. Pokok pikiran adalah pikiran utama atau gagasan utama dalam setiap paragraf. Kalian tahu paragraf? Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat lalu dibentuk menjadi satu paragraf. Nah, kalian harus tahu kalimat itu apa? Kalimat itu adalah kata, rangkaian kata yang mengandung arti, ya. Jadi kalimat menjadi satu paragraf. Jadi pokok pikiran biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Ya. Nah, ini yang disebut pokok pikiran. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Nah, di sini Bu Guru tulis 1. Bacalah dengan seksama, ya. Baca dengan teliti. Baca dengan seksama. Yang kedua, catatlah setiap informasi tentang, ya, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Lalu ketiga,
rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Ya, maka itulah yang menjadi pokok pikiran. Ya, satu, dibaca dengan seksama. Lalu dicatat setiap informasi penting yang disampaikan tadi setiap paragraf. Lalu ya, dirangkai ide atau gagasan pokok tadi yang sudah kamu temukan dalam satu paragraf. Itulah cara menentukan pokok pikiran. Oke, lanjut. Ya, menjelaskan macam-macam gaya dan pengaruh terhadap benda. Nah, gaya nih anak-anak. Gaya itu apa? Gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Ya, gaya itu tarikan dan dorongan. Nih, ada di buku, mulai buku halaman 4. Ya, halaman 4. Menjelaskan macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Gaya itu apa? Tadi sudah Bu Guru sebutkan. Gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Ya. Nah, ini penenun dari Flores di samping ini ya, itu menggunakan gaya otot saat membuat kain. Ini ada nenek-nenek nih anak-anak membuat kain songket ya, kain khas dari Flores. Nah, ini beliau ini menggunakan gaya otot ya, otot anak-anak, gaya otot. Ototnya bisa menggerakkan tulang ya. Otot nenek ini bisa menggerakkan tulang sehingga nenek ini bisa membuat apa anak? Tenun ya. Tenun. Ciri khas tenun Flores ya. Nah, ini tradisional, enggak menggunakan mesin. Kalau otot tidak menggunakan mesin. Jadi penenun dari Flores di samping ini menggunakan gaya otot ya saat membuat kain. Ya, gayanya otot bukan gaya listrik. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini pengaruh gaya terhadap benda. Nah, sekarang pengaruh gaya terhadap benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Nah, kamu baca pelan-pelan ya, dipahami. Jadi gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Sekarang Bu Guru tanya, tenaga dari mana? Tenaga dari makanan yang dimakan ya. Nah, keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya ya. Ini kamu perhatikan. Jadi gaya itu apa? Kalau ditanya, gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Ya. Gaya itu dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan juga dapat berubah kedudukannya. Nah, untuk melakukan gaya itu diperlukan tenaga. Ya. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Nah, seperti sapi ini, ya. Gerobak ini bisa bergerak ke sono ke sini karena ada gaya. Ini ditarik oleh sapi. Sapi menggunakan gaya apa? Gaya otot. Ya, anak-anak ya, gaya otot untuk menarik gerobak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga kamu perhatikan lagi. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain, satu, benda yang diam. Nih, ada di mana ya? Oh ya, di buku ada nggak, Nana? Oke, kamu perhatikan nih. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain, satu, benda yang diam menjadi bergerak. Ya. Contohnya, meja yang didorong, ya, meja yang didorong. Tadinya meja diam, karena didorong maka meja itu bisa pindah tempat, ya.
bola yang ditendang, ya bola gelinding ditendang, maka bisa berubah tempat. Lalu gerobak yang ditarik. Nah, ini pengaruh gaya, ya. Jadi benda yang diam bisa bergerak. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Tadinya gerak jadi diam. Nah, kebalikannya nih. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm. Nah, direm ini juga kan memerlukan gaya, ya. Kita naik sepeda atau kita rem. Nah, ini juga memerlukan gaya. Benda bergerak bisa diam. Lalu gerak sepeda menjadi lambat, ya kan? Dan akhirnya berhenti. Ini semuanya menggunakan gaya karena adanya gaya. Yang ketiga, benda bisa berubah bentuk, ya. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak, ya, botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh lainnya, balon, ya, balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk, ya, bisa berbentuk macam-macam ya anak-anak, ya, balon mainan anak-anak. Nah, itu bisa berubah bentuk karena adanya gaya, ya. Lalu apa mainan itu anak-anak? Mainan apa namanya itu? Lilin itu, ya. Nah, itu bisa dibentuk juga. Nah, bisa berubah bentuk. Itu karena adanya gaya, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Yang keempat yaitu benda yang bergerak bisa berubah arah, ya. Contohnya apa? Ya, saat bola menggelinding lalu ditendang, ya. Saat bola menggelinding ditendang, nah, maka bola bisa berubah arah karena gaya yang diberikan. Banyak sekali contoh-contoh gaya itu. Kalau mobil tadinya bentuknya bagus ya anak-anak, ya, nabrak pohon misalnya, maka bentuk mobil akan berubah, penyok-penyok. Nah, itu benda dapat berubah karena adanya gaya, ya. Seperti itu. Ini contoh-contohnya, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kalian bisa baca-baca buku, ya. Oke, kita lanjutkan. Gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan, ya, seperti contoh di atas tadi, ya. Ini mengangkat, menarik, menahan, mendorong, ya, menutup pintu, membuka pintu, itu juga menggunakan gaya otot. Mendorong meja, gaya otot, ya. Kalau hewan, ya tadi menarik gerobak, kerbau dibuat membajak, narik bajak, itu juga menggunakan otot. Kalian naik sepeda juga menggunakan otot, ya. Lalu mengangkat anak tas, sekolah membawa tas juga menggunakan gaya otot, ya anak-anak, ya. Banyak sekali gaya otot yang digunakan itu di kehidupan kita sehari-hari. Maka kita harus sehat, ya anak-anak, ya. Harus sehat. Gimana cara sehat? Nah, makan yang teratur, istirahat yang teratur, ya. Jaga kebersihan. Nah, maka akan terciptalah hidup yang sehat. Lingkungan dibersihkan, jangan sampai kotor, ya anak-anak, ya. Nah, kalau kita sehat, pasti kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan otot kita. Oke, lanjut, ya. Nah, contoh penerapan gaya otot. Nih, masih ayah mendorong atau menarik meja. Made menendang bola ke arah gawang. Nah, ini otot. Sapi menarik gerobak.
Ibu membawa barang belanjaan. Nah, ini contoh penerapan gaya otot ya. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang ya. Jadi yang menggerakkan tulang kita bisa lari, bisa jalan, bisa naik sepeda. Itu yang menggerakkan otot kita ya. Tulang kita digerakkan oleh otot. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan ya, capek. Nah, maka perlu istirahat ya. Baik. Lanjut. Masih pembelajaran 1. Nah, ini kamu lihat ada di buku nih anak-anak, nih ada di buku. Ya, ada di buku halaman berapa ya? Halaman 5 ya. Nah, nanti kamu bisa baca di buku ya anak-anak ya. Nah, menjelaskan macam-macam gaya dan pengaruh terhadap benda. Ini contoh. 1 gaya gesek. Nih, perhatikan nih. Nih ya. Kakak kamu nih, kakak sedang menggeser apa anak-anak? Benda ya. Nah, ini adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat 2 benda yang saling bersentuhan. Nah, ini bersentuhan antara lantai dengan benda tersebut. Ya, bersentuhan langsung benda ini. Ya, nah, maka ini disebut gaya gesek. Ya, gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat 2 benda yang saling bersentuhan. Yang kedua ini gaya magnet. Gaya magnet ya. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet ya. Ini magnetnya. Semua benda yang mengandung besi akan ditarik oleh magnet ya. Nah, kalau ini yang ketiga gaya listrik. Gaya listrik ini gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Ini banyak sekali ya di rumah kita. Lampu listrik ya anak ya, TV listrik, AC listrik, mesin cuci listrik, masak nasi, es cooker listrik. Banyak sekali ya gaya listrik yang dimanfaatkan oleh kegiatan kita sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Gaya pegas. Yang keempat adalah gaya pegas. Ya. Nih. Gaya pegas. Gaya yang muncul akibat adanya sifat elastis. Ya, dari benda-benda pegas sehingga dapat menarik atau mendorong benda. Ini contohnya anak-anak. Ya, ini gaya pegas. Ini gaya pegas. Ini anak-anak. Ya. Kayak ini gravitasi. Ya, gaya pegas nih contohnya ini, main ketapel ya. Lalu kalau di mall itu main apa itu yang naik turun itu namanya apa itu? Nah, kamu pasti tahu tuh ya, ini gaya pegas. Lalu apa anak memanah ya, itu gaya pegas. Ini main ketapel ya. Jadi gaya yang muncul akibat adanya sifat elastis dari benda-benda pegas sehingga dapat menarik atau mendorong benda. Ini contohnya ya. Lalu per itu juga gaya pegas. Manah ya, gaya pegas. Nah, yang kelima gaya gravitasi. Ini lihat ya. Mainan apa ini? Nah, gaya gravitasi itu gaya tarik yang dialami setiap benda terhadap pusat bumi. Semua benda akan jatuh ke arah pusat bumi. Jadi semua benda akan jatuh ke bawah. Nah, itulah gravitasi. Daun, tumbuhan ya, itu jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi ya. Semua benda ya itu walaupun dilempar ke atas nanti juga akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Makin dekat makin cepat ya. Apa itu? Terjun payung, parasit. Nah, itu juga menggunakan gaya gravitasi.
ya. Jadi gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya otot, gaya listrik, itulah macam-macam gaya yang ada. Ya, kita lanjutkan. Contoh pemanfaatan gaya. Contoh pemanfaatan gaya. 1. Gaya otot. Nah, anak menendang bola. Menendang bola pakai gaya otot. Ibu memotong kue. Nah, ulang tahun, ibu bawa kue. Ya, dipotong oleh anaknya. Anak itu menggunakan gaya otot. Dan juga ayah memindahkan televisi, itu juga menggunakan gaya otot, ya. Nah, ini contoh, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya, yang sering kamu lakukan setiap hari. Contoh gaya gravitasi. Nih, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah, ya. Nah, contohnya penerjun payung yang melompat dari pesawat itu akan bergerak menuju ke permukaan bumi, ya. Yang ketiga, gaya pegas. Contohnya aktivitas pemanah saat akan membidik anak panah. Nah, ya, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Main ketapel, ya, menembak. Nah, itu adalah gaya pegas. Oke, kita lanjutkan. Gaya magnet. Nah, keempat, gaya magnet. Contohnya apa? Kompas sebagai petunjuk arah di bumi. Dan dinamo sepeda. Dan juga generator untuk membangkitkan tenaga listrik ini menggunakan gaya magnet. Kompas itu kan selalu menunjukkan arah utara dan arah selatan. Ada jarumnya. Jarumnya menunjukkan arah utara dan arah selatan. Ini menggunakan gaya magnet, ya. Lalu dinamo sepeda. Nah, lalu generator, itu alat pembangkit tenaga listrik. Ya. Lalu yang kelima yaitu gaya listrik. Contohnya banyak, memberi penerangan, memberi tenaga bagi peralatan elektronik, itu semuanya menggunakan listrik, ya. Di rumah kita ini sudah tenaganya tenaga listrik semua. Oke, yang keenam yaitu gaya gesek. Contohnya gaya gesek itu adalah misalnya membantu makhluk hidup dan benda-benda bergerak tanpa tergelincir. Ya, menghentikan kendaraan yang sedang bergerak dan juga menciptakan panas seperti di mesin kendaraan dan juga korek kayu. Ini contohnya, ya. Contohnya gaya gesek itu membantu makhluk hidup dan juga benda-benda bergerak tanpa tergelincir. Menghentikan kendaraan yang sedang bergerak dan juga menciptakan panas seperti di mesin kendaraan, ya, dan juga korek kayu, itu adalah gaya gesek, ya. Korek kayu tahu nggak? Korek api, ya, yang digesekkan itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran 2, ya. Dimulai pada halaman 8. Oke, kamu baca. Dilihat di bukunya masing-masing. Bu Guru hanya meringkaskan, ya. Mencari informasi. Keragaman bangsa Indonesia juga dapat dilihat dari tariannya, ya. Ini macam-macam tarian. Tarian daerah adalah harta bangsa yang tak ternilai harganya, ya. Harta bangsa yang tak ternilai harganya. Tari daerah banyak menggunakan gerakan kaki dan tangan. Saat kita berpindah atau menggerakkan kaki, kita sudah menggunakan gaya, ya, gaya otot. Ini tarian daerah semua anak-anak, ya.
kipas. Ya. Ya, setiap daerah pasti mempunyai tarian masing-masing. Baik, lanjut. Oke, ya. Ayo bernyanyi, nyanyi lagi anak-anak. Dan senang pasti. Ya, menyanyikan lagu daerah dengan tempo yang tepat. Nih, judul lagunya apa anak-anak? Anak Kambing Saya. Ya, Anak Kambing Saya, ya. Ini tempo lagunya adalah allegro. Allegro itu artinya apa? Allegro itu cepat. Ya. Allegro itu cepat. Ya. Berasal dari mana? Dari Nusa Tenggara Timur atau NTT, ya. Nah, ini lagu Anak Kambing Saya ini memiliki birama 4/4. Maksudnya apa? Setiap satu birama nih dari sini sampai sini ini hanya 4 ketukan nih. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Setiap satu birama 4 ketukan. Anak Kambing Saya. Kalian sudah bisa semua, ya. Nah, ini lagu daerah namanya. Lagu daerah itu bahasanya juga biasanya menggunakan bahasa daerah, ya. Nah, kamu harus tahu nih kalau kamu temponya allegro, ya. Lalu menggunakan birama 4/4, ya. Pasti akan terdengar lebih indah, ya. Bisa, kalian bisa ya anak-anak ya. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada di kampung baru. Ya, kamu nyanyikan sama mama kamu di rumah. Tentunya lagunya lebih bagus lagi, ya. Nah, sesuaikan temponya, biramanya, ya. Silakan belajar sendiri di rumah ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tempo. Nah, tempo berfungsi untuk mengatur cepat lambatnya suatu lagu. Ya, ini yang perlu kamu ingat. Tempo berfungsi untuk mengatur cepat lambatnya suatu lagu. Kalau melodi adalah tinggi rendah nada yang tersusun membentuk lagu, yaitu melodi. Tinggi rendah nada yang tersusun membentuk lagu. Lalu apa itu irama? Irama adalah panjang dan pendek nada lagu dengan ketukan tertentu, ya. Ada 4/4, ada 3/4, ada 2/4, ya. Tergantung biramanya masing-masing. Oke, ya, nanti dibaca lagi ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Baik, kita sampai ke pembelajaran 3, ya. Sampai ke pembelajaran 3, yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, ya. Nah, kita mulai pada halaman 14, ya. Mulai 14 ya anak-anak ya. Coba kamu buka halaman 14, nanti kamu baca yang teliti. Pukul ulang lagi, sekali lagi, ibu hanya meringkaskan saja. Baik. Ya, menemukan informasi baru dari teks tentang keragaman masyarakat Indonesia. Ya, ada di halaman 14-15. Kamu baca, ya. Judul teks itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kamu ingat Bhinneka Tunggal Ika itu apa, Nana? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia, semboyan negara Indonesia, semboyan kita semua,
Bhinneka Tunggal Ika, ya. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Beda apanya? Beda suku bangsanya, ya, beda agamanya, beda adat istiadatnya, beda warna kulitnya, bentuk rambutnya. Di Indonesia ini berbeda-beda, ya, karena kita terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya. Nah, dengan bersatu dalam keragaman, setiap perselisihan dapat dengan segera terasasi. Kehidupan masyarakat yang aman dan tentram pun dapat terwujud. Kekuatan dan ketahanan masyarakat meningkatkan serta tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan, ya. Ini sering kita jelaskan, ya, sering kita sebut-sebut Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Beda bahasa daerahnya, ya, tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia, ya, anak-anak, ya. Nah, ini kamu baca. Lalu di situ ada berdasarkan bacaan di atas, kerjakan soal-soal berikut. Itu ada 3 tuh. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, kamu bisa jawab. Apa yang akan terjadi? Yaitu akan terjadi terpecah belah, ya, kalau tidak ada persatuan. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan? Akan terjadi perpecah belahan, ya, akan terjadi perselisihan, ya. Nah, banyak sekali. Maka harus ada persatuan dan kesatuan. Jelaskan jawabanmu, jelaskan jawabanmu. Nah, ya tentunya kita harus bersatu, ya. Maka kita harus bersatu sehingga tidak ada perselisihan, tidak ada perpecah belahan, ya. Apakah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berdasarkan bacaan di atas? Nah, setelah kamu baca pasti kamu tahu apa kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Yaitu apa? Adanya perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan adat, perbedaan warna kulit, ya. Itu yang menjadi kekuatan kita, ya. Nah, kekuatan itu karena setiap suku berbeda-beda. Dengan perbedaan itu maka kita harus kuat, kita harus bersatu padu, ya, dengan sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak, ya. Nah, sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1, ya, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Nah, kita kalau berteman nggak boleh membeda-bedakan suku bangsa, ya, membeda-bedakan agama, nggak boleh, ya. Walaupun kita berbeda agama, kita tetap berteman. Walaupun kita berbeda suku, tetap berteman. Apalagi kita berada di ibu kota, di Jakarta, ya anak-anak, ya. Ini banyak sekali suku-suku bangsa yang ada di Jakarta, ya. Di kelas kita aja banyak, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak. Nah, perbedaan itu tidak dibeda-bedakan. Kita harus sama-sama bermain, ya. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, kan ibadah berbeda-beda. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tempatnya berbeda-beda. Nah, ada teman kita yang sedang beribadah, kita harus menghormatinya. Nggak boleh mengganggu, nggak boleh ngajak ngobrol atau meledek, ya, nggak boleh. Kamu harus hormati, kamu diam, ya. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Nah, nih biasanya kalau pindahan, kalau teman kita biasanya dari Surabaya nih, dari Jawa, lalu pindah ke Jakarta karena ayahnya dinas di Jakarta, ikut. Nah, ini logatnya berbeda dengan anak-anak yang sudah biasa di Jakarta, ya. Logatnya logat Jawa. Ini nggak boleh diketawakan, ya. Ini malahan bagus. Ini adalah budaya kita, ya. Bahasa daerahnya masih terlihat. Nah, ini tidak boleh diganggu, kita tidak boleh diledek, ya anak-anak, ya, nggak boleh diledek.
ajak main. Nanti lama-lama teman kita ini akan terbawa oleh kita, ya. Yang keempat yaitu menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Nah, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Nah, di sekolah misalnya Mas Bambang, Mas Sule lagi nyapu, ya. Kita hormati itu, ya. Jangan diledek, jangan dibeda-bedakan. Baik. Ya, jadi menghormati sikap setiap pekerjaan yang kita temui, ya. Misalnya pembersih apa itu anak-anak, baju oren. Nah, itu juga pekerjaan yang mulia, ya. Jangan menganggap remeh, ya. Orang-orang itu harus kita hormati, kita hargai. Tanpa beliau, tanpa dia semua, ya, mungkin kali kita kotor, got-got kita mampet, ya. Dengan adanya pekerjaan itu kaos baju oren, ya kan. Nah, kita nggak jadi banjir, ya. Alhamdulillah. Baik ya anak-anak, ya, kita lanjutkan lagi, ya. Menemukan informasi dari teks tentang keragaman masyarakat Indonesia, ya. Itu ada di halaman berapa ya anak-anak? Oh ya, ini untuk menemukan informasi baru dari teks tentang keragaman masyarakat. Nah, ini ya, untuk mempermudah menuliskan kembali sebuah bacaan, kita untuk menemukan pokok pikiran dan hal-hal penting yang terdapat dalam bacaan, kita dapat menggunakan metode membaca cepat, ya, yaitu dengan cara membaca dalam satu kalimat utuh. Ya, seperti tadi di depan sudah dijelaskan, ya anak-anak, ya, kalimat utuh. Jadi satu kalimat. Kalimat itu apa? Rangkaian kata-kata yang mengandung arti. Itu menjadi kalimat. Kalimat menjadi apa anak-anak? Paragraf, ya. Nah, dalam paragraf tentu ada kalimat pokok, pikiran utama, pokok pikiran dan sebagainya. Ini kamu harus membaca dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Oke, menjelaskan keragaman suku bangsa di Indonesia, ya. Halaman 15-16. Nah, ini peta nih anak-anak. Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke, ya. Dari Aceh sini Sabang, Merauke di sini. Nah, ini semuanya bangsa Indonesia, ya. Yang tadi sudah Bu Guru sebutkan tadi, semuanya bangsa Indonesia ini anak-anak. Ini berbeda-beda, ya. Bahasa daerahnya berbeda, warna kulitnya berbeda, bahasa daerahnya berbeda, dan adat istiadatnya juga berbeda. Tapi semuanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini Pulau Sumatera, ya anak-anak, ya. Ini Sumatera. Nih. Kan Indonesia dibagi menjadi 5 kepulauan besar. Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua atau Irian. Nah, kamu lihat ini, kamu harus bisa menggambar di sini, ya. Nah, ini Pulau Sumatera. Ini banyak suku-suku yang ada di sini. Setiap suku ini berbeda-beda. Contohnya suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, suku Minang, suku Lampung, ya. Anak dalam. Nah, ini ada di Pulau Sumatera dan masih banyak lagi, ya, masih ada lagi. Yang di Jawa nih, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Nah, ini suku apa saja yang mendiami di sini? Banyak. Contohnya Jawa, Sunda, Betawi, Madura. Nah, ini ada di Pulau Jawa. Dan ini pulau apa nih? Kalimantan, ya. Pulau Kalimantan di sini. Kalau kamu dari Jakarta mana anak-anak? Jakarta. Nih, Jakarta, ya. Mau ke sini bisa pakai laut, ya, naik pesawat. Mau ke Sumatera bisa naik feri, nih, ya. Nah, Kalimantan ini nih, agak jauh. Suku apa saja yang ada di Kalimantan? Ada suku Melayu, suku Dayak, Banjar, Kutai, dan masih banyak lagi, ya. Nih, Pak Irian,
Pulau Sulawesi, Iran di sini. Ini Sulawesi. Suku apa? Contohnya suku Bugis, suku Toraja, suku Minahasa, suku Bolang, ya. Nah, ini ada di Sulawesi, ya. Nah, ini Bali, ada Sasak, suku Bali, Sumbawa, Alor, ya. Nah, ini Ambon, Pulauan Ambon. Nah, ini sukunya, suku Ambon dan Kai. Nah, ini Papua atau Irian, ya. Sukunya apa saja? Ada Sentani, suku Biak, suku Amat, dan masih banyak lagi, ya. Ada di buku halaman 15-16 nih. Nah, menjelaskan keragaman suku bangsa di Indonesia, ya. Menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Berikut contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. 1. Wilayah Pulau Sumatera. Nah, wilayah Pulau Sumatera. Nah, kamu baca, kamu catat ya Nana ya di bukunya. Ya, kalau penting dicatat atau dikasih tanda buku cetak kamu. Ini yang penting-penting. Nanti kita ulangan jadi kalian tahu, ya. Insya Allah penilaian tengah semesternya nanti seminggu lagi tanggal 1 kalau tidak ada perubahan. Nah, kamu catat ini anak-anak, dicatat di buku tulis, ya. Nah, misalnya tadi di Pulau Sumatera, tadi sudah Bu Guru sebutkan sebagian ya anak-anak ya. Nih, ada suku Aceh, suku Gayo, ya, suku Gayo di Aceh, suku Batak Karo di Sumatera Utara, suku Minangkabau di Sumatera Barat, ya, suku Anak Dalam di Jambi, suku Talang Mama di Riau, suku Pasemah di Sumatera Selatan, suku Enggano di Bengkulu, ya. Nah, ini contoh suku-suku yang ada di Pulau Sumatera. Yang kedua di Pulau Jawa, ya, suku apa saja yang ada di Pulau Jawa? Yaitu suku Betawi, ya, itu ada di DKI Jakarta di sini, ya. Orang Betawi asli itu namanya, ya, orang yang ada di Jakarta dari nenek moyangnya sudah di DKI. Kalau seperti Bu Guru ini pendatang, ya, orang Jawa sebetulnya. Nah, kalau ada juga suku Sunda, ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, suku Jawa, Jawa Tengah dan juga Yogyakarta itu suku Jawa. Lalu Madura itu di Provinsi Jawa Timur. Ini yang ada di Pulau Jawa, ya. Yang ketiga, misalnya wilayahnya di Pulau Bali, NTT itu Nusa Tenggara Timur, NTB Nusa Tenggara Barat. Suku apa saja? Suku Bali Aga itu di Bali, suku Sasak di Nusa Tenggara Barat, suku Alor di NTT, ya. Nah, ini kamu baca nanti di buku kalian, ya. Lanjut, Pulau Kalimantan, suku Tidung Kalimantan Utara, suku Dayak Kalimantan Barat, suku Banjar Kalimantan Timur, suku Dayak Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, ya. Lalu di Pulau Sulawesi, Sangita Laut, ya, itu ada di Sulawesi Utara. Suku Ampana di Sulawesi Tengah, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Bugis, ya, dan suku Mandar di Sulawesi Barat. Baik, yang keenam yaitu Pulau Maluku. Suku apa? Suku Ambon dan suku Seram ada di Maluku Utara. 7. Pulau Papua, ya, dulu disebut Pulau Irian Jaya, sekarang Pulau Papua. Suku apa yang di sana? Itu contohnya suku Dani, ya, di Papua, suku Asmat di Papua Barat. Nah, kalian bisa baca lagi di buku kalian halaman 15-16. Tolong ditulis di buku kalian, ya. Oke, nah sekarang menjelaskan penyebab keragaman
masyarakat di Indonesia. Ya, halaman 17 nih. Menjelaskan penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Penyebabnya apa? 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Perbedaan kondisi alam. 3. Kondisi negara kepulauan. Ya, ada tuh di halaman 17. Nah, 1. Letak strategis wilayah Indonesia, yaitu antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya, ini kita sudah belajar di buku kebarian ya anak-anak. Nah, inilah yang menyebabkan letak yang sangat strategis ya. Indonesia kan terdiri dari beribu-ribu pulau ya. Beribu-ribu pulau. Kurang lebih berapa ya? Sampai tahun 2000 sekarang ini 2020 itu kurang lebih 16.670-an pulau ya. Itu yang tercatat. Ya, maka penyebabnya pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia ya. Nah, di sini. Yang kedua yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam, perbedaan kondisi alam. Yang ketiga kondisi negara kepulauan ya. Jadi perbedaan kondisi alam itu yang berbeda di setiap wilayah seperti daerah pantai, daerah pegunungan, ya, padang rumput. Nih, yang ketiga nih. Ya, daerah pegunungan dan daratan rendah, ya, mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat. Ya, jadi cara hidup masyarakat berbeda. Setiap perbedaan itu berbeda-beda. Jadi kekayaan alam di suatu daerah juga menimbulkan keragaman mata pencaharian. Orang yang ada di daratan tinggi, nah biasanya dia berkebun teh, ya kan, kopi. Kalau orang di pantai, nah biasanya juga sebagai nelayan, ya, dan lain-lain. Lalu yang kedua perbedaan kondisi alam. Nah, tadi kondisi alam sudah ya. Kondisi kepulauan ini anak-anak. Kondisi kepulauan ya. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Berapa pulau tadi? Ya 16.000 lebih ya. Nah, dahulu kala masyarakat di pulau berbeda sulit terhubung sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan kebudayaan mereka masing-masing. Jadi dulu itu hubungannya agak sulit, tidak seperti sekarang ya. Dulu sulit hubungan antar pulau dengan pulau yang lain, maka dia membentuk budayanya sendiri. Inilah penyebab keragaman masyarakat di Indonesia ya. Pertama letak strategis, kedua perbedaan kondisi alam, ketiga kondisi negara kepulauan. Baik anak-anak, penjelasan Bu Guru pada hari ini cukup ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar di rumah ya. Membaca dengan baik, belajar dengan baik sehingga kalian tahu pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan Bu Guru. Akhir kata Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.